Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga. Dan selawat beriringan salam tidak lupanya kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi besar wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah akidah akhlak, dan yang kami hormati kepada para teman-teman kawan-kawan peserta diskusi ataupun pendengar pada kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami atau membacakan di YouTube ini dengan beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Halim Fajri Ananda, rekan saya Amrul Saleh Hasibuan, dan rekan saya satu lagi Novi Safira. Kami akan membahas tentang iman, iaitunya substansinya terbagi menjadi hakikat keyakinan kepada Allah, hakikat keyakinan kepada Rasul, hakikat keyakinan kepada malaikat, dan hakikat keyakinan kepada Al-Quran. Langsung saja pada materi kami yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bab pertama, pendahuluan. Poin A, latar belakang iman. Secara etimologi artinya mempercayai iman ini. Percaya berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari mengenal dan mengetahui ma'rifat. Dalam arti kepercayaan terhadap sesuatu itu tumbuh dengan dilandasi dan didasari pengetahuan dan pengenalan terhadapnya. Jika seseorang mempercayai sesuatu, maka dia mengetahui dan mengenalnya. Dalam Khosiyah Jami' al-Sahih lil Imam al-Bukhari, disebutkan bahwa kadar dan tingkat keimanan seseorang kepada Allah itu tergantung pada sejauh mana kadar pengetahuan dan pengenalannya, ma'rifatullah, orang tersebut kepada Allah. Jadi, seorang yang beriman kepada Allah, maka tentunya dia mengetahui dan mengenal Allah. Mengenal dan mengetahui Allah berbeda dengan mengenal makhluknya. Mengenal dan mengetahui Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya, perintahnya dan larangannya. Dapat diperoleh dengan cara mentadabburi dan mentafakuri ayat-ayatnya. Baik ayat kauniyat tersirat di dalam raya maupun Al-Qur'aniyat yang tersurat dan tertulis dalam Quran. Selanjutnya, sedangkan menurut etimologi, iman diformulasikan sebagai pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, yang dibuktikan dengan perbuatan dan karya nyata atau amal. Iman memiliki 3 sifat, yaitu pertama, iman itu bersifat abstrak. Dengan pengertian manusia tidak dapat mengetahui dan mengukur kadar keimanan orang lain. Iman bersifat abstrak kerana iman ada dalam hati, dan isi hati tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang tersebut. Poin C, rumusan masalah yang akan kita bahas iaitunya apa hakikat keyakinan kepada Allah SWT, apa hakikat dari keyakinan kepada Rasul, apa hakikat dari keyakinan kepada malaikat, dan apa hakikat keyakinan kepada Al-Quran. Tentu, poin D, tujuan masalah tersebut untuk mengetahui hakikat kepada Allah, untuk mengetahui hakikat keyakinan kepada Rasul, dan untuk mengetahui hakikat keyakinan kepada malaikat, dan untuk mengetahui keyakinan kepada Al-Quran. Masuk kita ke bab 2, pembahasan. Poin A, hakikat keyakinan kepada Allah SWT. Hakikat iman kepada Allah adalah satu hakikat yang besar yang mencakupi seluruh kehidupan manusia. Apabila iman bersemi dalam hati seseorang, maka iman itu akan terus menjermakan kesannya dalam bentuk amal, perbuatan, kegiatan, dan seluruh perintah-perintah Allah untuk mendapatkan ridhonya. Iman yang betul-betul iman kepada Allah akan terus bertakwa seseorang itu kepada Allah dan taat segala perintah oleh Allah SWT. Dan iman inilah yang akan membawa teman-temannya, membawa kesan kepada teman-temannya untuk beriman juga kepada Allah, meningkatkan keimanannya. Yang nantinya akan menimbulkan seseorang itu akan menjadi juru dakwah Islam kepada manusia setelah ia memberikan keutamaan dan kelebihan terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Dalam mengimani adanya Allah SWT, umat Islam tentunya dapat memetik hikmahnya. Adapun hikmahnya yang pertama, diberikannya ketenangan hati. Hati seseorang yang mengimani Allah tidak akan mudah digoyahkan oleh ajakan nafsu jahat atau orang yang menyesatkan. Yang kedua, diampuni dosa dan mendapatkan pahala yang besar. Dan yang ketiga, akan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya.
Hati seseorang yang mengimani Allah akan terasa tentram sehingga mampu merasakan kebahagiaan, dan sesungguhnya orang-orang beruntung tersebut akan selalu berada di jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perilaku beriman kepada Allah seperti contoh-contohnya yang umum saja, selalu menjaga solat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, menjauhi perbuatan maksiat, dan memberikan rezeki kepada orang lain. Dari hikmah yang di atas, adapun dalil yang diberikan oleh Allah terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Novi Safira. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat beriman kepada Rasul. Kata Rasul berasal dari bahasa Arab, yakni Rasulun, yang artinya utusan. Ada perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Rasul adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar digunakan untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi, hakikat beriman kepada Rasul adalah mempercayai bahwa dia adalah orang terpilih untuk menerima wahyu, dan ia adalah orang yang penyampai rahmat agar manusia tidak tersesat ke jalan yang salah. Adapun manfaat beriman kepada Rasul ini, yang pertama, untuk lebih mengenal, mempercayai Tuhan kita yang menciptakan makhluk dan semesta alam, meyakini bahwa kita hanya patut menyembah kepadanya serta mempercayai kebenaran ajaran yang ia bawa. Mengikuti dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam firman-Nya. Dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Yang keempat, agar manusia lebih mengenal hakikat dirinya bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk semata-mata untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mengajarkan kepada manusia agar tidak saling bermusuhan, membuat kerusakan, saling dengki, saling berselisih, dan berbuat kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada manusia lainnya. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk meneruskan perjuangan dalam melestarikan aturan-aturan Allah di setiap zaman per zaman agar manusia digunakan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Cara beriman kepada Rasul ada banyak, sedikit kami menjelaskan di sini. Yang pertama, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah, percaya pada ajaran yang ia bawa, percaya pada semua Rasul, berdoa seperti doa para nabi, selalu bersolawat, meneladani akhlak para Rasul, memperbanyak amalan, dan rajin membaca Al-Quran. Selanjutnya, hakikat beriman kepada malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malik, yang artinya kekuatan. Adapun sifat-sifat malaikat, yakni dia terbuat dari cahaya, bukan laki-laki, bukan perempuan, dia tidak makan, tidak minum, dia selalu taat dengan perintah Allah, dia tidak memiliki nafsu, dia bersayap, dan dia tidak pernah bosan akan perintah yang Allah berikan. Beriman kepada malaikat adalah percaya seyakin-yakinnya bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan memberinya beberapa tugas khusus untuk menjalankan perintah Allah dalam mengurus alam semesta ini. Beriman kepada Allah merupakan pangkal dari keimanan terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul melalui perantara. Perantara yang menghubungkannya itu adalah malaikat Jibril. Adapun cara beriman kepada malaikat adalah meyakini keberadaan para malaikat
bahwa mereka adalah makhluk yang selalu taat dan hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meyakini sifat-sifat dan karakter para malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meyakini tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah SWT kepada para malaikat seperti Jibril sebagai penyampai wahyu, Israel sebagai peniup sangkakala, dan malaikat sebagai penjaga neraka, serta yang lain sebagainya. Dan tidak lupa, terutama adalah meyakini adanya dua malaikat yang ada di samping kanan kiri kita yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita baik buruk ataupun amal baik, yakni adalah malaikat rakib dan atid yang selalu mengawasi kita di setiap waktu. Untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Amrul Saleh Hasibuan. Kepada Amrul Saleh Hasibuan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator kami yaitu Halim Fajri Ananda yang sangat luar biasa. Dengan adanya hakikat keyakinan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam kitab tersebut telah tersembunyi yang namanya kuasa Allah, takdir Allah, dan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Al-Quran diturunkan atau dimukjizatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yang mana angsurannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau bisa kita sebut dengan 23 tahun. Adapun Al-Quran secara abstrak ialah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi manusia untuk dunia dan akhirat. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah dan terdiri dari 6.666 ayat. Dan Al-Quran mempunyai halaman 604 halaman. Adapun menurut Muhammad Al-Shahbani mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, yang perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah. Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup oleh surah An-Nas. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran, yang pertama Al-Kitab atau kitab, Al-Furqan, pembeda benar atau salah, Az-Zikri, pemberi peringatan, Al-Maudiha, pelajaran atau nasihat, Al-Hukm, peraturan atau hukum, Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan, As-Shifa, obat atau penyembuh, Al-Huda, petunjuk, An-Tanzil, yang diturunkan, Ar-Rahmat, karunia, Ar-Ruh, ruh, Al-Bayan, peperangan, Al-Kalam, ucapan atau firman, Al-Busyah, kabar gembira, An-Nur, cahaya, Al-Basyair, pedoman, Al-Balaghah, penyampai atau kabar, Al-Qaul, perkataan atau ucapan. Al-Quran menurut riwayat Wars, secara umum Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz, pembagian juz. Kemudian mereka yang menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Terdapat pembagian lain yang dicabut manjil yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Menurut tempat diturunkan, surah-surah dapat dibagi atas golongan Makkiyah
atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan golongan Madaniyah ialah surah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah atau biasa disebut surah yang diturunkan di kota Madinah. Surah-surah yang diturunkan kota Mekah pada umumnya adalah surah-surah dengan jumlah ayat yang berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak panggilan ditunjukkan kepada manusia, sedangkan surah-surah yang diturunkan di Madinah pada umumnya memiliki jumlah ayat yang banyak, berisi peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya ataupun seseorang dengan lainnya atau syariah, maupun pembahasan lainnya. Pembagian berdasarkan fase sebelum dan sesudah hijrah dianggap lebih tepat sebab terdapat surah Madaniyah yang diturunkan di kota. Mungkin hanya itu hasil presentasi ataupun pembacaan makalah kami. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang berkenan, silakan sampaikan kritik ataupun saran. Kalau ada yang bertanya, tunggu informasi ataupun instruksi selanjutnya dari Kosma ataupun dari dosen pengampu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.